Terima kasih, Pak. Di sini, Pak, ada yang mau bertanya secara langsung kepada Bapak di ruang Zoom dari Pak Adrianus Gupitur. Silakan, Pak. Buka kamera dan bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Bapak Mangapul Sagala. Ya, shalom Pak Mangapul. Shalom, shalom. Ya, kenalkan nama saya Pak Adrianus Gupitur. Saya dari Kalimantan Pak, Utara. Oh, puji Tuhan, bagian utara. puji Tuhan. Kalimantannya di mana, Pak? Utara, Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tanjung Selor. Wow, saya jadi ingat lagu Kalimantan Utara. Ya, salam kenal Pak. Saya sering mengikuti Bapak, baik itu lewat YouTube maupun di Facebook Bapak. Cuma saya berteman di Facebook Bapak, saya tidak bisa komentar. Kenapa? Enggak ada ruang komentar saya di situ. Semua bisa mestinya. Iya, itu yang saya tidak bisa, Pak. Nanti saya cek ya, Pak ya. Boleh, Pak. Tapi udah jadi teman saya. Sudah, Pak, sudah. Oh. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya, saya dari Gereja Injili, Pak. Gereja Kemah Injil Indonesia. Puji Tuhan. Ya, ini Pak yang ingin saya mau tanyakan, mengapa ya orang yang sudah berteolog tinggi ya, saya juga tidak akan sebut beberapa kampusnya, padahal mereka adalah dosen ya, padahal mereka sudah doktor teologi ya, kok itu mereka bisa menjadi liberal, Pak? Itu yang kadang-kadang menjadi pemikiran saya, kok bisa ya saya katakan itu, padahal mereka boleh dikata sudah pandai sekali, sudah pintar sekali, bahkan mereka secara pendidikan mereka disiplin dengan pendidikan mereka, S1, S2 sampai S3 mereka itu adalah teologi ya. Tapi kok bisa menjadi liberal? Nah, itu Pak yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Adrianus tetap di situ, Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol, Pak ya. Ya, siap. Jadi memang, Pak, kalau saya lihat liberalisme itu ada bermacam-macam. Ada yang intensional, memang dia mau liberal, dia sengaja melawan. Oke? Jelas, Pak ya? Jelas. Tapi ada juga unintentional. Maksudnya nggak sengaja. Nah, orang seperti ini bisa dia tanpa sadar masuk ke pengajaran yang menyesatkan. Misalnya, tadinya dia di sekolah, katakanlah di sekolah aliran fundamentalis yang sangat pokoknya percaya aja. Nalarnya ditekan. Lalu kemudian dia studi master yang justru nalarnya dimaksimalkan. Kalau udah studi master kan Pak Adrianus, bikin paper itu kan nggak ada istilahnya percaya saja kan? Ya. Kalau bikin master itu mana ada itu percaya saja. Kita mesti memberikan argumentasi terhadap setiap kalimat atau setiap kata yang kita bangun kan? Ya. Nah, jadi ketika dia akhirnya dari percaya saja lompat kepada rasio dibuka, ini bisa kaget Pak. Jadi beberapa orang seperti kalau Bapak pernah dengar Bart Ehrman, sebenarnya dia itu dulu dari gereja fundamentalis, juga dari sekolah fundamentalis. Tapi kata dia, setelah dia belajar teks kritik di tingkat master, lalu tingkat doktor, akhirnya dia kehilangan pegangan, akhirnya dia agnostik. Meskipun saya sangat menyayangkan dia, karena apa? Ribuan orang studi master, doktor, pasti belajar teks kritik. Tapi kenapa nggak kehilangan iman? Nah, ini masalah lagi nih. Ya. Jadi bisa juga karena cara belajar sebelumnya dalam tanda kutip seolah-olah hanya disuapin. Otaknya nggak jalan. Nah begitu dibiarkan otaknya jalan dan bertemu dengan buku-buku liar. Nah gitu dia. Kalau otaknya jalan Pak, bertemu buku-buku bagus, nggak masalah kan Pak kan? Ya. Tapi coba, kalau Bapak begitu berpikir yang bagus, langsung datang buku-buku liar. Misalnya David Strauss. Ya, misalnya
Martin Dibelius, dan sejenisnya, Friedrich Christian Bauer, Julius Wellhausen. Nah, maka Bapak akan dipengaruhi oleh pikiran itu. Nah, sekali Bapak diyakinkan oleh pikiran itu, apa yang Bapak lakukan? Mengajarkannya, begitu kan? Ya. Nah, belum lagi begini Pak Adrianus. Ketika saya bertemu dengan Bapak John Stott, itu disebut guru perjanjian baru dunia kan ya? Orang Injili ya? Ya. Mungkin Bapak pernah dengar John Stott. Ya, pernah Pak. Saya bersyukur, saya pernah berkali-kali bicara empat mata dengan beliau, terutama waktu saya di Cambridge. Maka saya punya kesempatan menanyakan banyak hal. Nah, saya harap pendeta-pendeta dan teologi Injili dengar ini baik-baik. Saya tanya kepadanya, Pak, boleh nggak kasih tahu saran Bapak, apa kira-kira yang paling penting nasihatmu kepada teolog Injili di Indonesia? Saya tanya begitu Pak Adrianus. Ya. Berarti Bapak termasuk ini kan? Ya. Nah, jawabannya begini Pak. Siap dengar? Siap. Nah, dia berkata begini. Harus siap menanggung dipermalukan karena teologi Injili. Dia pakai istilah you must take and ready to accept the shame of the gospel. Artinya the shame of the gospel, hal-hal dalam Injil yang membuat kita malu. Seperti apa saya bilang? Ya, pernyataan-pernyataan Alkitab itu misalnya Yesus Allah. Itu akan dipermainkan nanti oleh zaman. Apa itu Allah? Yang kedua, mujizat. Apa itu mujizat? Yang ketiga, nah ini terutama dibilang virgin birth, kelahiran dari perawan Maria. Lalu dia bilang begini, Pak Adrianus. Ya. Seringkali masalah teologi bukan soal Alkitab tidak jelas mengatakannya, tapi kita malu mengakuinya. Nah, Pak Adrianus, dalam pengalaman saya puluhan tahun bertemu dengan orang-orang yang tadinya manusianya minder sebagai orang Injili, begitu dia terbuka kesempatan belajar di orang-orang tertentu dan dari STT tertentu di luar negeri sana, dia mau melepaskan diri dari mindernya, dia mau bergabung dengan teolog liberal. Karena apa? Pak Adrianus, Bapak jawab jujur ya. Ya. Menurut Bapak, mana lebih banyak kelompok orang pinter? Di kelompok liberal atau di kelompok Injili? Oke Pak, saya jawab Pak ya. Ya, kalau kita boleh jujur, ya jujur ini, memang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak orang pintar di kelompok orang liberal. Ya, dibandingkan yang kelompok orang-orang Injili. Karena saya lihat mereka, ya maaf kata, mereka banyak di pemerintahan. Nah itu. Nah, yang saya perhatikan itu. Baik. Artinya kan mereka orang yang pintar begitu. Nah, baik. Ya. Nah, itu poin itu yang mau saya tanya. Nah, karena memang di kelompok liberal banyak orang pintar, saya tergoda menyatakan si X, si A ya, meskipun dia mengaku orang Injili. Ya, tapi saya nggak mau menyebut itu. Nah, ada banyak orang sangat senang kenalan sama orang itu, menyebut nama orang itu, diajak ngopi sama orang itu. Karena apa? Kalau dia bergabung dengan kelompok liberal, itu mereka dianggap kelompok orang pinter. Sebaliknya, kalau dia bergabung dengan orang Injili, nggak ada istimewa, Pak. Apalagi seperti kata Bapak tadi, tidak sedikit dokter-dokter Injili, mohon maaf aja, sangat dablek. Nah kalau udah begini, orang kan kalau kedagingannya mau bicara, dia lebih suka dilabelkan. Beberapa orang lebih suka disebut liberal. Di otak saya sekarang ada beberapa orang. Padahal saya tahu, dia dari gereja Injili, dia dari GBI. Tapi dia lebih suka kalau dia berseminar bersama orang-orang liberal. Bapak ngerti maksud saya? Ngerti Pak, ngerti. Itu. Makanya sarannya Pak John Stott itu perlu kita dengar. Mari kita bersedia menanggung rasa malu.
beberapa waktu yang lalu, saya bikin satu grup. Saya ajak seorang teman saya, termasuk adik binaan saya. Dia sudah doktor dalam satu grup. Dia hanya betah beberapa hari. Dia langsung keluar. Dia bilang dia sibuk. Padahal saya tahu, sekiranya dia berada di kelompok liberal, pasti orang itu betah. Makanya saya sindir dia. Sama saya kamu nggak mau bergabung ya. Padahal saya ingin menegakkan teologi Injili. Mungkin udah habis waktumu bersama si X ya, saya bilang gitu. Jadi Pak, ini kenyataan Pak. Kiranya banyak orang yang mendengar kalimat saya ini, orang Injili, jangan minder. Ya, makanya saya tampil sekarang Pak. Saya mengangkat teologi Injili. Dan saya berkata kepada Pak Andreas, semua teolog yang mengaku dirinya hebat, saya siap meladeni Anda. Jadi kalau Pak Marpaung berkata kemarin itu, pada umumnya channel-channel itu menoloh. Bapak berani terbuka? Ya, saya berani terbuka. Saya buka kacamata. Saya berani terbuka. Kristen, non-Kristen, saya siap mempertanggungjawabkan iman saya kepada Yesus dan iman saya kepada Alkitab. Mohon doa Bapak Ibu sekalian buat saya. Terima kasih. Saya udah menjawab Pak ya. Oke, ya. Terima kasih Pak atas jawabannya dan masukannya dan motivasinya buat saya secara pribadi Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat melayani Pak di Kalimantan Pak ya. Ya Pak. Nanti Bapak kirim alamatnya ke email saya Pak. Pak, boleh tanya buku-buku yang Bapak buat itu dari penerbit mana Pak? Siapa tahu begitu ada berkat saya bisa beli. Terutama Perkantas. Perkantas ya. Penerbit yayasan di mana saya melayani. Oke. Nanti Bapak kirim aja alamat Bapak jelas. Ya. Dikirim ke moderator ini. Nanti catat ya Jandri ya. Baik Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Adrianus. Melanjutkan pertanyaan Pak Adrianus, Pak, saya pikir ini hal yang penting yang perlu diketahui. Jika ternyata teologi